Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama saling mengingatkan pada diri kita semua, terutama khatib senantiasa berpesan, mari sama-sama kita meningkatkan nilai iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Karena dengan membawa di dekat takwa itulah kita akan menjadi hamba Allah yang dimuliakan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Hadirin jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini sejatinya kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan itu tergantung kepada kita masing-masing. Kita mau menjadi seorang pegawai, silahkan. Pegawai negeri, silahkan. Kita menjadi seorang pegawai swasta, silahkan. Ataupun kita mempunyai cita-cita yang begitu tinggi, mungkin ingin menjadi orang persatu di negeri ini, silahkan. Semua itu adalah tergantung kepada pilihan kita masing-masing. Bahkan terkait dengan masalah akidah, kita boleh memilih mau menjadi orang yang beriman, silahkan. Mau menjadi orang yang tidak beriman alias kufur, silahkan. Namun harus diketahui bahwa pilihan-pilihan itu tentunya akan ada konsekuensinya. Akan ada konsekuensi yang harus kita terima. Akan ada resiko yang harus kita terima. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, maka ada konsekuensinya. Kalau ingin menjadi orang yang tidak beriman, bebas di dunia ini melakukan apa saja, pasti juga ada konsekuensi. Oleh sebab itu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menentukan satu pilihan itu, kita sebagai hamba Allah harus punya pilihan yang tepat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakan Muhammad bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Kebenaran bukan menurut manusia. Kebenaran bukan menurut golongan dan lain sebagainya. Namun kebenaran itu hanyalah milik Allah. Ukuran kebenaran itu adalah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan pilihan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang ingin kufur, tidak beriman, silahkan.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan konsekuensi bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Kata Allah, inna a'tadna lil-zalimina narun ahata bihim suradiquha. Kalau kita memang ingin menjadi orang yang tidak beriman sehingga kita bisa melakukan apa saja di dunia ini, maka Allah memberikan konsekuensi. Sesungguhnya kami, kata Allah, menyediakan lil-zalimina, bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada perintah-perintah Allah, orang yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang disiapkan oleh Allah, narun ahata bihim suradiquha. Orang yang tidak beriman itu akan disediakan oleh Allah api neraka ahata bihim suradiquha, di mana api itu bergejolak dan akan mengepung di mereka. Api itu bergejolak dan akan mengepung kepada orang-orang yang zalim, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah resiko. Inilah pilihan kalau kita memilih menjadi orang yang tidak beriman. Allah siapkan neraka di mana apinya bergejolak dan selalu mengepung kepada wa iyastaghitsu yughatsu. Karena dia berada di neraka yang begitu panas sehingga dia haus. Ketika dia haus, lalu kemudian dia mau minta pertolongan kepada penjaga neraka. Apa yang dia minta? Dia ingin minum karena kepanasan, karena kehausan. Wa iyastaghitsu yughatsu, kemudian dia diberikan minum. Namun apa yang diberikan berupa apa minuman itu? Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in, dengan air. Tapi air ini kal muhl. Para ulama tafsir memberikan penjelasan al-muhl adalah semacam cairan besi yang meleleh. Cairan besi yang meleleh itulah minuman yang disiapkan, yang diberikan oleh penghuni neraka, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka ingin meminum air tersebut, yasfil wujuh, wajahnya hancur lebur. Kenapa? Karena saking panasnya. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah menyatakan bahwa api yang ada di neraka itu panasnya 70 kali lipat api dunia. Betapa panasnya, mengerikan. Dan itu disiapkan oleh Allah terhadap orang-orang yang tidak mau beriman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yasfil wujuh bisa syarab, dan itulah kata Allah, sejelek-jelek minuman, wasa'at murtafaqa, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat yang lain, pada surat Ghafir, ketika penduduk neraka itu mengalami siksaan yang begitu dahsyat, setiap hari disiksa, hancur diganti lagi kulitnya, hancur diganti kulitnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Allah ganti kulitnya, hancur dengan kulit yang baru, hancur lagi diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul 'adzab, untuk merasakan bagaimana kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian mengatakan kepada penjaga neraka yang kita kenal dengan malaikat Zabaniyah, wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka penduduk neraka mengatakan, wahai malaikat penjaga jahanam,
doakan kami agar Allah, agar Tuhanmu memberikan keringanan dalam siksaan ini sehari saja. Masya Allah. Sehari saja. Ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhan yukhaffif anna, supaya kami ini diringankan yauman, sehari saja, minal adza, dari siksaan ini. Apa kata malaikat penjaga neraka? Qalu alam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, wahai penduduk neraka, apakah belum datang kepadamu keterangan-keterangan bukti yang sudah disampaikan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan qalu bala, iya benar wahai malaikat, benar. Kalau begitu qalu fad'u, udah kamu minta saja sendiri. Tolak mentang-mentang malaikat penjaga neraka. Wa ma du'aul kafirina illa fil dhalal. Doa pada saat itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir sudah tidak berguna lagi, sia-sia, tidak berguna lagi. Inilah konsekuensi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Dia mengalami siksaan yang begitu pedih. Lantas bagaimana konsekuensi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman? Maka ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 30 ini menjelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan mau melakukan kebaikan-kebaikan, kata Allah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan, kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal baik yang mereka lakukan. Artinya amalan-amal yang kita lakukan ini, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, membantu sedekah jariah di masjid, membantu orang lain, dan lain sebagainya, itu semua tidak akan lepas dari balasan yang akan Allah berikan kepadanya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan, kami tidak akan menyia-nyiakan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, kata Allah. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan, ulaika lahum jannatu 'adn, mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan yang namanya surga Adn. Surga Adn. Bagaimana sifat surga Adn? Tajri min tahtihul anhar. Surga Adn, di sana nanti di sekitarnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini yang pertama yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yuhallawna fiha, yang kedua, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Penghuni surga nanti akan mendapatkan gelas, akan mendapatkan gelang min dhahabin yang terbuat dari emas. Penghuni surga memakai gelang-gelang emas. Emas sekarang diharamkan di dunia bagi kaum Adam, bagi orang laki-laki. Namun nanti di surga diberikan, dihalalkan. Meskipun bagi orang perempuan diperbolehkan. Tapi bagi orang laki-laki di dunia memakai emas murni diharamkan. Karena apa? Karena nanti akan diberikan oleh Allah di surga. Jadi begitulah penduduk surga Adn menikmati sungai-sungai yang ada di sekitarnya, lalu kemudian diberikan gelang-gelang emas. Yang ketiga, wa yalbasuna thiyaban khudra, mereka mendapatkan fasilitas pakaian thiyaban, pakaian khudra yang berwarna hijau. Di sini Allah ingin memberi informasi
Begitulah pakaian ahli surga, pakaian berwarna hijau. Min sundusin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabra, di mana pakaian itu terbuat dari sutra, sutra baik yang halus maupun sutra yang tebal. Ini menunjukkan bahwa penghuni surga nanti itu begitu istimewa, begitu gagah, begitu indah, sungguh sangat luar biasa. Dan ini yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu ayat ini pun menjelaskan fasilitas yang berikutnya. Muttaqiina fiha 'alal ara'i, penduduk surga nanti akan berada di dipan-dipan yang indah. Mereka tinggal menikmati segala fasilitas yang ada. Tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa. Di sana ahli surga tinggal menikmati pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sawab kata Allah, itulah pahala balasan yang sangat indah yang akan diberikan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Wa hasunat murtafaqah, dan itulah tempat yang terbaik. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang ini kita terus berusaha meningkatkan nilai amal kita. Iman sudah ada dalam hati kita, maka tinggal bagaimana semangat kita memompa amal soleh kita, merawat keimanan kita, sehingga iman yang bagus, iman yang kuat akan melahirkan nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai amal kebaikan, dan itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang menjadi orang yang beriman dan senantiasa patuh kepada Allah mendapatkan surga ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nasrina insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم بما في الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورحموا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي الأكرمين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. حقيقي